Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita lagi ada di BKSDA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artika Atur Sudagraha. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Bersama rekan-rekan saya ada. Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Saya Ervina Mel. Halo teman-teman, nama saya Dinda Amalia. Halo, nama saya Sela Corina Lorenza. Halo, nama saya Santika Winarti. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita buat ke BKSDA ini? Stay tune terus ya, ikutin kita. Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia, khususnya sumber daya alam yang ada di kawasan hutan, satwa liar, dan ekosistem lainnya. Konservasi dalam konteks BKSDA merujuk pada upaya untuk menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi yang akan datang. Alamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 121, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. BKSDA khususnya Humas atau Hubungan Masyarakat memiliki tugas penting yang mencakup komunikasi dan hubungan yang efektif antara BKSDA dengan masyarakat, media, dan berbagai pihak terkait lainnya. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan salah satu koordinator Humas BKSDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Trianto selaku Koordinator Humas Edukasi Publikasi yang ada di BKSDA Kalbar. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Saya pribadi bernama Artika Atur Suryagraha. Saya Santika. Saya Dinda Ayu Amalia. Saya Sela Corina Lorenza. Saya Anissa. Saya Ervina. Nah, Bapak, boleh saya minta sedikit saja profil dari BKSDA Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semuanya, bahwa BKSDA Kalbar itu merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kehutanan yang berada di Kalimantan Barat. Nah, UPT ini atau unit pelaksana teknis ini merupakan unit yang bergerak atau membidangi di bidang konservasi. Jadi BKSDA Kalbar ini merupakan balai yang dipimpin oleh seorang kepala balai yang mengurusi terkait dengan kawasan konservasi, kemudian terkait juga dengan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang di Kalimantan Barat. Begitu. Secara umum seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Lalu di sini tujuan kami itu ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Dari masing-masing kami memiliki satu pertanyaan, dimulai dari saya. Baik, untuk pertanyaan pertama ada bagaimana peran Humas dalam mendukung tujuan dan kebijakan konservasi di BKSDA? Baik, jadi memang Humas ini mempunyai peran penting ya dalam bagaimana Humas ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat ataupun publik terkait dengan kebijakan-kebijakan konservasi dan terkait dengan tugas-tugas BKSDA Kalbar, kemudian terkait dengan pembangunan konservasi di BKSDA Kalbar. Sehingga kita berharap dengan kehumasan ini atau tugas Humas ini bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada publik sehingga masyarakat itu atau publik lebih memahami tentang konservasi dan akhirnya masyarakat atau publik itu bisa ikut serta dalam pembangunan konservasi di Kalimantan Barat. Demikian. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sejauh mana efektivitas peran Humas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program konservasi yang dilakukan oleh BKSDA? Terkait dengan sejauh mana efektivitasnya, itu tergantung dengan kita sendiri gitu, dari kehumasan. Bagaimana kita menyikapi dengan perkembangan zaman ini, cara kita berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan publik ya. Saat ini kan kita sudah mulai ada perkembangan yang pesat ya
tentang digitalisasi. Jadi bagaimana humas itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk bisa memanfaatkan perkembangan zaman ini, yang akhirnya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan publik melalui media-media yang sekarang berkembang itu, begitu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, dalam perannya sebagai communication fasilitator atau juru bicara, bagaimana Humas BKSDA menjalin hubungan dengan media dan masyarakat dalam menyebarkan informasi terkait konservasi sumber daya alam? Baik. Jadi Humas itu menjadi semacam jembatan dia. Jembatan mengkomunikasikan BKSDA dengan media ataupun dengan masyarakat, gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi suatu jembatan mengkomunikasikan informasi yang kita punya dari BKSDA ke media, baik itu melalui media massa, dan sekarang udah berkembang zaman ya melalui media sosial juga kita lakukan seperti itu. Ya pada intinya kita ini menjadi jembatan lah, gitu ya, ke media, bagaimana kita memberikan informasi yang akurat kepada media, yang transparan kepada media tentang konservasi yang kita emban di BKSDA Kalbar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bidang humas BKSD menyesuaikan peran public relation dengan perkembangan teknologi dan digital komunikasi? Jadi seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa perkembangan zaman kita memang sudah pesat ya. Jadi di BKSDA Kalbar kehumasan tidak hanya secara konvensional, tapi kita juga mengadaptasi dari beberapa perkembangan zaman tersebut. Seperti dengan kita menggunakan platform media sosial ya. Kita ada kita perlu disebutkan ya, ada 1, 2, 3 yang memang kita pakai untuk menyebarluaskan informasi platform tersebut gitu. Jadi ada YouTube, IG, TikTok segala macam. Jadi kita memanfaatkan perkembangan zaman itu untuk lebih bisa menyebarluaskan informasi yang kita punya ke masyarakat agar masyarakat lebih paham gitu tentang konservasi di Kalimantan Barat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterlibatan humas dalam mengelola krisis yang berkaitan dengan konservasi, seperti kebakaran hutan atau konflik dengan masyarakat? Jadi memang di Kalimantan kita seringnya kebakaran hutan dan konflik, atau kalau lebih enak kita menyebutnya itu interaksi negatif antara satwa liar dan manusia. Jadi dalam penyampaian informasi yang lebih cepat, lebih akurat dan transparan terkait dengan kebakaran maupun dengan konflik satwa dengan manusia, kita memberikan informasi kepada masyarakat lebih cepat melalui media-media sosial yang sekarang berkembang itu gitu. Jadi dengan memanfaatkan itu, informasi yang berkembang di publik itu tidak akan bias ataupun melenceng dari kenyataannya. Jadi kita bisa menyampaikan lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran humas di BKSDA agar dapat lebih berkontribusi terhadap keberhasilan program konservasi? Baik, untuk rekomendasinya, yang pertama pastinya SDM. Jadi di BKSDA kita itu perlu ada peningkatan SDM. Tidak semua pegawai di BKSDA Kalbar itu yang pendidikannya memang di bagian kehumasan. Jadi kita hanya secara mandiri belajar untuk lebih mengetahui lah tentang kehumasan. Jadi kita mungkin perlu ada peningkatan SDM melalui penelatihan itu pun sebagainya itu. Jadi kita perlu adanya peningkatan kapasitas dari SDM. Selain itu bagaimana kita bisa memanfaatkan seperti tadi perkembangan teknologi, memanfaatkan platform digital yang sekarang sudah berkembang ini untuk bisa menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Seperti itu.
Yang terakhir adalah mungkin evaluasi ya, evaluasi bagaimana informasi yang kita berikan ke masyarakat itu bisa terrekod gitu, tingkat keberhasilannya, mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Agus karena sudah meluangkan waktunya untuk kami dan juga sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dari kami dan juga bila ada salah perlakuan atau kata kami mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia seputar Badan Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Kalimantan Barat. Berakhir sudah wawancara kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.